Selamat malam, perkenalkan nama saya Zainal Arifin, NIM 4112111131. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus peretasan Bank Syariah Indonesia atau yang biasa disingkat BSI. Kasus peretasan ini terjadi pada tanggal 8 Mei tahun 2023. Nah, yang pertama yaitu adalah kronologi kejadian. Pada 8 Mei tahun 2023, Bank Syariah Indonesia atau yang biasa disingkat BSI terkena serangan cyber yang menyebabkan gangguan pada sistem layanan perbankan mereka. Serangan ini diduga dilakukan oleh kelompok ransomware yang bernama Lockbit. Mereka menyusup ke sistem BSI dan mengenkripsi data penting yang meminta tebusan dalam bentuk mata uang kripto. Nah, akibat serangan ini, beberapa layanan perbankan BSI, termasuk mobile banking dan ATM, itu terganggu selama beberapa hari. Kelompok peretas ini memanfaatkan celah keamanan dalam sistem BSI untuk mengakses dan mengenkripsi data. Ransomware atau Lockbit dikenal karena metode enkripsi yang kompleks dan sulit dipecahkan tanpa kunci yang tepat. Lalu kebijakan-kebijakan keamanan yang dilakukan oleh Bank BSI yaitu yang pertama, mereka melakukan audit dan penilaian keamanan secara menyeluruh. BSI melakukan audit keamanan menyeluruh terhadap semua sistem IT mereka. Audit ini melibatkan penilaian terhadap infrastruktur jaringan, aplikasi perbankan, dan prosedur keamanan internal. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan memperbaiki celah keamanan yang mungkin ada. Yang kedua, mereka melakukan peningkatan sistem keamanan. Bank BSI melakukan peningkatan sistem keamanan mereka dengan mengimplementasikan teknologi dan solusi keamanan baru seperti yang pertama mereka melakukan firewall dan sistem deteksi intrusi atau yang disingkat IDS menggunakan firewall canggih dan sistem deteksi intrusi untuk memantau dan mencegah akses sehingga akses yang tidak sah itu tidak bisa masuk ke jaringan mereka. Yang kedua yaitu melakukan enkripsi data. Mereka meningkatkan penggunaan enkripsi data, baik untuk data yang disimpan maupun data yang ditransmisikan untuk memastikan data nasabah tetap aman. Yang ketiga, mereka mengautentikasi multifaktor atau yang disingkat MFA, menerapkan autentikasi multifaktor untuk semua akses ke sistem kritis, sehingga menambah lapisan-lapisan keamanan tambahan dalam keamanan yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia. Kebijakan keamanan yang dilakukan oleh Bank BSI yang ketiga yaitu adalah melakukan pelatihan dan kesadaran keamanan. Bank BSI ini menyelenggarakan program pelatihan dan melakukan peningkatan kesadaran keamanan cyber untuk semua karyawan mereka. Pelatihan ini mencakup yang pertama yaitu adalah pengenalan ransomware dan taktik peretas. Taktik ini memberikan pemahaman kepada karyawan tentang cara bekerja ransomware dan metode yang digunakan oleh para peretas. Yang kedua yaitu praktik keamanan terbaik. Mereka mengajarkan praktik terbaik dalam penggunaan sistem IT, seperti mengenali email phishing, menghindari link atau tautan mencurigakan, dan juga menjaga kerahasiaan kata sandi atau password. Selanjutnya yang keempat yaitu melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak eksternal. Bank Syariah ini meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak eksternal seperti Badan Cyber dan Sandi Negara atau yang disingkat BSSN untuk mendapatkan dukungan dalam penanganan insiden cyber dan penilaian resiko. Lalu mereka juga berkolaborasi dengan pakar keamanan cyber seperti mengundang konsultan keamanan cyber independen untuk memberikan penilaian dan rekomendasi tentang langkah-langkah keamanan tambahan yang perlu diambil. Yang kelima yaitu adalah peningkatan proses pemulihan bencana. Nah, BS ini memperbarui dan menguji ulang rencana pemulihan bencana atau dalam kata lain yaitu adalah Disaster Recovery Plan. Mereka memastikan bahwa sistem dapat dipulihkan dengan cepat dan efektif dalam hal terjadi serangan cyber atau bencana lainnya. Nah, seperti
seperti melakukan pengujian berkala terhadap rencana pemulihan bencana untuk memastikan keefektifan dan kesiapan tim. Lalu dilakukan juga backup data rutin untuk menyusun strategi backup data yang lebih efektif untuk memastikan data penting selalu dapat dipulihkan tanpa kehilangan signifikan. Lalu kebijakan keamanan yang keenam yaitu melakukan komunikasi dan transparansi. Bank Syariah Indonesia meningkatkan komunikasi dan transparansi dengan nasabah mengenai langkah-langkah yang diambil untuk melindungi data mereka. Contohnya adalah memberikan pengumuman dan update berkala tentang status pemulihan layanan dan langkah-langkah keamanan yang sedang diambil, serta membuka saluran bantuan khusus bagi nasabah yang terdampak untuk mendapatkan informasi dan bantuan yang mereka butuhkan. Nah, itu tadi adalah kebijakan keamanan yang dilakukan oleh Bank BSI setelah terjadinya peretasan yang terjadi pada tanggal 8 Mei tahun 2023. Nah, setelah mereka melakukan kebijakan keamanan, dampak dan keberhasilannya yaitu adalah eh, meliputi pemulihan layanan yang cepat, pemulihan layanan perbankan yang cepat, lalu terjadinya peningkatan kepercayaan nasabah dan penguatan perlindungan data, layanan mobile banking, internet banking, dan ATM itu kembali normal dengan cepat. Lalu juga mengurangi ketidaknyamanan nasabah. Nah, langkah-langkah transparan dan kompensasi meningkatkan kepercayaan nasabah. Penguatan sistem keamanan, penguatan sistem keamanan mencegah serangan di masa depan dan kolaborasi dengan pihak eksternal meningkatkan kemampuan BSI dalam mendeteksi merespon ancaman cyber. Secara keseluruhan, BSI secara keseluruhan Bank Syariah Indonesia melakukan pulih dan ketahanan terhadap ancaman cyber itu meningkat. Lalu yang terakhir yaitu adalah kesimpulan dari serangan cyber yang terjadi pada BSI yaitu eh, adalah bahwa meskipun Bank Syariah Indonesia menghadapi tantangan besar dengan terjadinya serangan ransomware yang mengganggu layanan perbankan mereka, langkah-langkah yang diambil untuk menangani insiden ini menunjukkan keberhasilan signifikan dari Bank Syariah Indonesia. BSI berhasil memulihkan layanan dengan cepat dan meningkatkan kepercayaan nasabah melalui komunikasi transparan dan kompensasi yang memadai. Penguatan sistem keamanan, peningkatan infrastruktur teknologi, dan kolaborasi dengan pihak eksternal, memperkuat perlindungan data dan kesiapan menghadapi ancaman yang akan terjadi di masa depan atau yang terjadi pada saat menghadapi ancaman di masa depan yang mungkin bisa terjadi kapanpun, seperti itu. Lalu insiden ini menjadi pelajaran berharga bagi Bank Syariah Indonesia dan BSI akan meningkatkan ketahanan mereka terhadap serangan cyber, serta membantu memulihkan reputasi perusahaan di mata publik. Nah, mungkin sekian penjelasan saya mengenai serangan yang terjadi atau kasus peretasan yang terjadi di Bank Syariah Indonesia. Semoga bermanfaat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.